ada Hari ini kita Ibu kedatangan Margarita Ellen Wijaya. Welcome back Vapers to There is Hope. Welcome back. Yeay. Apa kabarnya? Sudah makan enak? Harus sudah makan enak ya. Ingat bahwa sekarang ini mungkin buat para PHPers yang merasa kayaknya hidupnya masih belum ada pada tracknya, masih bias, masih nggak tahu mesti ngapa-ngapain. Tapi harus percaya bahwa banyak rancangan di hati manusia, tapi tetap keinginan Tuhan yang rancangan terlaksana Tuhan ya. yang terlaksana. Itu dia, pokoknya yakin aja, pegang sama apa kata Tuhan, pegang apa itu firman Tuhan ya kan. Jangan usah takut, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya. Ingat rancangan Tuhan yang paling indah. Amin. Hari ini kita ada Hari ini kita Ibu kedatangan Margarita Ellen Wijaya. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Panggilannya Marga, Ellen atau Enakan Ellen Jaya? kayaknya ya. Ellen aja. Enakan Jaya. Oh, prediksi ya. Aduh. Shalom Ibu. Shalom Ibu Ellen. Shalom. Ini Ibu Gembala loh. Ibu Gembala ya? Ibu Gembala. Wah, luar biasa. Ibu, kita mau nanya-nanya boleh dong? boleh sekali. Biar PHPers di luar sana semakin terbuka pikirannya, terbuka hatinya, dan semakin dibentuk lebih baik lagi ya. Amin. Silakan Ibu mau bertanya. Bapak dulu. Oh, saya dulu. Oke. Seperti biasa Ibu, kita pengen nanyain soal tentunya kehidupan dari Ibu Ellen sendiri. Bu, pernah gak sih ngerasain jenuh dalam hidup ini? Karena tadi saya merasa adalah dari perbincangan kita awal ya kan, rancangan Tuhan tuh indah banget. Tapi kan sebelum kita tahu rancangan Tuhan kan kita selalu taunya keinginan kita kan. Nah, ada gak sih kejenuhan dalam hidup Ibu? Iya, pasti ada. Jadi di awal-awal ada. Awal-awal pasti ada. Di awal-awal ada. Di awal-awal. Kejenuhannya bisa soal apa Bu? Ya, kejenuhannya gini. Saya kan rindu untuk menjadi berkat. Amin. Gitu. Dan pastinya kan setiap kita mau menjadi maksimal di dalam kehidupan ini. Iya. Nah, waktu kita merasa nggak maksimal, itu jenuh. Itu membuat kita jenuh Bu ya? Iya, betul. Mau coba ini kayak nggak bisa, coba ini nggak bisa. Padahal kita nggak tanya sama Tuhan dulu ya mesti gimana tapi ya. Tapi perlu diketahui dulu. Kasih tahu dong latar belakang Bu Ellen ini siapa. Jadi nanti dari latar belakang itu PHPers pasti akan mendapatkan sesuatu. Oh, dia seorang ini tapi masih udah begini dan dipakai Tuhan dan ada harapan loh. Boleh dong latar belakangnya tuh sekarang apa Bu Ellen ini, selain mungkin gembala atau salah satu memimpin salah satu gereja yang dipercayakan Tuhan. Iya. Nah, latar belakang saya itu selain saya mengembalakan, jadi saya juga menulis buku, tetapi sekarang tidak terlalu aktif. Nah, aktifnya itu 2011 sampai 2017. Sudah berapa buku Bu? Total 11 buku. 11 buku sudah ditulis ya. 11 buku, Wow. luar Terus biasa. selain itu? Selain itu saya memberi seminar, memberi workshop tentang kreativitas. Sebagai narasumber, betul. Terus? Nah, selain itu juga saya punya rumah produksi. Apa tuh rumah produksinya? Rumah produksi jadi beberapa aneka produk-produk handmade. Nah, tapi untuk sementara ini yang lebih menonjol itu ya produk-produk seperti selendang, tas dari berbahan alam, ramah lingkungan orang bilang. Selendang, tas gitu ya. Iya, gitu. Kayak mungkin scarf atau iya benar, slayer gitu ya. Iya, Iya. Oh, wow. Nah, kita pengen tanyain lagi balik lagi ke belakang nih soal tadi setelah kejenuhan ya kan. Kita pengen tahu dong ceritanya Ibu Ellen bertemu dengan Tuhan. Iya. Pada saat momen apa itu? Jadi saya pikir karena yang pertama didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan, selalu kan begitu gitu. Nah, itu membuat kita berupaya untuk menemukan Tuhan, ingin menjadi maksimal. Jadi berdoa sih. Jadi saya suka berdoa. Jadi saya banyak menghabiskan waktu berdoa dan bertanya kepada Tuhan gitu. Pada masa muda. Sejak saya mengenal Tuhan, sejak saya lahir baru lah. Sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Iya, jadi lebih banyak berdoa. Oke. Wow. Jadi saya banyak berdoa, menghabiskan waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan gitu. Nah, jadi gini, kan setiap saya pribadi sih merasa banyak keterbatasan. Jadi
banyak hal yang harus dibereskan, dipulihkan saya pikir, sehingga saya bisa kan tahu tentang kebenaran bahwa setiap kita ini diciptakan sungguh amat sangat indah, segambar serupa Allah gitu. Allah punya panggilan, punya tujuan dalam setiap hidup orang gitu loh. Nah itu yang membuat saya rajin berdoa supaya saya bisa menemukan apa sih panggilan saya gitu. Kenapa? Kok kayaknya saya nggak maksimal nih dalam segala hal gitu. Tahu saya bisa ini, saya bisa itu, tapi kayaknya nggak ada yang maksimal. Jadi Tahu-taunya Tuhan yang maksimalkan ya. Tuhan yang maksimalkan. Ada Betul. buah dari kata sebuah doa. Iya betul. Dan nggak disangka-sangka kalau Bu Ellen ini mungkin pernah nggak menyangka bahwa Bu Ellen tuh mau dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa atau mungkin untuk anak-anak Tuhan atau mungkin diangkat sebagai gembala gitu. Oh enggak. Nggak pernah terpikir ke situ ya. Nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayangkan, dan nggak pernah mimpi sih. Kenapa? Apalagi mimpi kayaknya ya. Kenapa Nggak ada nggak ya. terpikirkan? Karena mungkin nggak ada ranah ke situ tadinya. Emang nggak ada ya? ranah ke sana sih. Sebenarnya cita-cita seorang Ibu Ellen apa sih? Kalau boleh tahu nih, Gitu. kecilnya atau memang udah berasa dewasa terus gue pengen ini nih. Nggak ada sih. Jadi Nggak ada juga Bu. Jadi cuman itu aja. Jadi cuman Pengen menjadi jadi berkat jadi aja. berkat aja. Oh, Tapi gitu. nggak tahu caranya gimana waktu itu ya. Nggak kepikiran. Kayaknya nggak kepikiran deh. Nggak Jadi kepikiran. cuma sesimpel itu aja. Jadi nggak punya ambisi, nggak punya apa-apa, nggak punya keinginan yang lebih. Cuma Betul. mau jadi berkat aja. Karena ya itu, maksudnya saya orang yang nggak suka tampil di depan, saya lebih suka di belakang gitu. Balik kan. layar ya. Balik layar. Jadi kayaknya Untung ya kita ketemu sekarang ya. Kalau Iya. kemarin-kemarin kan masih di belakang tembok nanti ceritanya. Kita ngomong sama tembok waktu itu. Ibu apa kabar Ibu gitu ya. Iya. Tapi itu dijawab sama Tuhan loh. Jadi berkat. Buktinya banyak banget nih. Di luar kita kesampingkan dulu menjadi seorang gembala atau Betul. mungkin hamba Tuhan. Ternyata berkat yang Tuhan kasih luar biasa. Yaitu Iya. melalui bukunya, Buku. menjadi narasumber. Dan Iya. juga tadi rumah apa? rumah keterampilan. Keterampilan. Itu Iya. bener-bener jadi berkat. Iya. Kapan sih Ibu tahu bahwa Ibu memiliki karunia talenta untuk membuat keterampilan? Ini keterampilannya apa sih Bu? Apa aja? Ada banyak sih. Banyak ya? Nggak disebutin Bu. Kayaknya tadi ada contohnya tas Ada. atau Oh, mana? tas. Oh, iya. Ini salah satu sama scarf yang dipakai iya. Ibu hasil. cantik Oh, sekali. Iya, scarf iya. juga. Iya, ini iya. Iya. Oh, Jadi lucu. ini produk ramah lingkungan. Cakep. Iya. Oh, ada dompetnya Bu ya? Ada dompet Ibu ya. Ini Iya. cantik sekali. Oh, ini di Ecoprint ya? Iya, ini dari kulit pohon. Oh, Kulit pohon. Berarti bahannya yang ramah lingkungan. Semua ramah lingkungan. Jadi don't worry ya, Iya, don't Peppers worry, ya. iya. Saya Jadi- pesan dari kulit jeruk bisa Bu? Kulit pohon bisa loh. iya, ini kulit pohon. Tapi nanti saya mau dong pesen nanti ya Bu ya. Produser Iya. saya marah-marah Iya, dulu. Iya, Dengan iya, senang iya. hati. Iya. Untuk bikin seperti model stola untuk dipakai. Iya. Oh ya boleh Bu Karena ya. ini juga pasti limited ya. Artinya motifnya itu cuma satu-satu. Kenapa? Karena kita nggak bisa produk banyak. Mes gitu nggak bisa ya? Saya Satu-satu pesan ya? stola aja. Oh luar biasa. Jadi 11 buku yang Ibu tulis itu adalah berkenaan dengan keterampilan-keterampilan ini. Semua kreativitas. Iya. Wow. Terus misalnya nih PHPers ada yang kepo pengen pesan atau mau gitu tertarik Bisa itu ya? DM-nya kemana? Kabarinnya kemana komunikasinya? Oh bisa lewat Messenger atau lewat WA saya di Oh. ada IG-nya di rumah Ada keterampilan. IG-nya Apa ya. itu? Rumah keterampilan. Rumah keterampilan. keterampilan. Rumah Nah, keterampilan, buat yang kepo, yang pengen pesan, ayo dukung. Yang Iya. pasti kualitasnya mantap ya. Betul. Produksi Indonesia. Iya benar produksi Indonesia. Ya. Bangga dengan produksi Indonesia. Oh, Yes, harus dong. harus bangga dong. Nah, Ibu Ellen sendiri bawa keterampilan ini kan bukan sesuatu hal yang mudah kan? Iya betul. Nah, bagaimana sih Ibu dapetin ide bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, ini, itu. Ibu malah nungguin saya. Jawab Bu, kenapa? Dia bingung. ini, itu. Kan saya cuma ngulang-ngulang Iya, doang. Iya. Jadi gini, mengalir dengan sendirinya. Mengalir kuasa. Iya, jadi mengalir aja. Jadi Iya. emang itu udah talenta yang Tuhan kasih ya buat Ibu ya. Eh, Hal yang pertama dulu bikin apa Bu? Yang pertama kali Ibu bikin homemade sendiri Atau gitu. kapal-kapalan? Enggak ya? Kapal-kapalan gampang ya. Yang pertama kali saya bikin itu kain perca sih, aplikasi kain perca. Itu Aplikasi susah tuh. pekerja. Itu Iya. kan kalau nggak salah yang disatu-satuin gitu ya? Bukan. Saya nggak satu-satu sih, jadi lebih kepada satu motif aja. Jadi seperti pemandangan kah atau apa? Oh, jadi lukisan. Iya, Enggak. tergantung sih, tergantung. Oh, tergantung. bikin Pokoknya di bikin aplikasi scarf kain gitu perca ya? itu ya. Hmm. Wow, itu keren banget. Nah, setelah Ibu akhirnya tahu nih bahwa
talenta ibu adalah di keterampilan, Hmm. ya kan? Setelah itu pengembangannya kemana, Bu? Apakah ibu ini Hmm. udah pasti dijual dong? Iya, Hasil-hasilnya dijual, Iya, ya kan? Terus iya. ada ibu mengaplikasikan kepada mungkin ada sekolahnya tadi? Maksudnya Iya. mungkin dari hasil penjualan itu apa memang Enggak, dikhususkan? dari ibu ini kan ada apa namanya hasil. Heeh. Nah, ibu aplikasinya ada nggak bikin sekolah keterampilan untuk Oh. ini? Iya. Jadi saya bentuknya workshop aja. Oh, Jadi Ada workshopnya, workshop, oke. iya. Di rumah keterampilan tadi ya. Iya, di Itu rumah. tiap hari ada Bu kelasnya? Enggak sih. Jadi per tema aja gitu. Per tema, misalnya lagi hari ini ngeluarin tas, ada kelasnya tuh, Iya. workshopnya tas gitu Dan ya. itu pasti ada pendaftarannya ya? Iya, iya. Ada biaya-biayanya Iya. juga ya? Jadi memang ada biaya-biayanya, tapi juga ada yang memang saya berikan pelatihan secara free sih. Gitu. Oh wow. Ada juga free juga. Oh, langsung ke IG-nya di rumah keterampilan tadi Rumah ya. keterampilan. Itu Tapi pasti dijawab PHPers tuh juga, ya. PHPers juga jangan cari yang free ya. Nanti semua mintanya free. Jangan free terus dong. Iya. Yang free kan dari Tuhan udah dikasih. Yang pasti kan kita harus jadi berkat juga. Iya. Amin. Nah, kembali ke ranah pelayanan nih, Bu. Ah, Pernah nggak mendapatkan kendala dalam pelayanan? Apa sih oh iya. yang menjadi kendalanya? Oh pasti banyak, pasti banyak. Apa tuh? Karena mengembalakan ini kan kita berhadapan dengan manusia, nah, gitu. Ya. Yang orang yang dengan berbagai macam karakter artinya. Jadi saya mengalami satu titik seperti yakin nggak ya, gitu, benar nggak ya, gitu, tempatnya di sini nggak ya. Nah itu dari awal. Jadi perjalanan dari awal gitu. Kenapa? Karena kan saya sifatnya kan sebagai penolong. Saya kan mensupport suami gitu loh. Dan yang waktu pertama kali memutuskan di sana kan suami gitu. Jadi kan saya menyupport. Nah, tapi waktu ada di lapangan, kenyataan di lapangan nggak sesuai dengan yang kita bayangkan, kan bergejolak gitu di hati. Itu yang menjadi kendala itu Ibu menjadi ya. kendala. Dan saya berdoa terus sama Tuhan, benar nggak Tuhan, benar nggak. Saya pikir saya cuma butuh satu konfirmasi dari Tuhan gitu. Kalau memang benar ya sudah, mau gimana pun ladangnya ya dihadapin. Yang penting ada Tuhan. Betul, Ya kan, yang penting ada Tuhan. Betul. Itu yang utama. Tuhan menyertai ya. Tuhan menyertai. Nah, yang luar biasanya Tuhan. Jadi hampir setiap tahun itu Tuhan ingatkan saya, meneguhkan terus, meneguhkan, karena berarti saya masih membutuhkan peneguhan. Sampai titik terakhir saya tidak lagi bertanya, dan saya tahu yakin benar ini tempat kami. Itu memberikan rasa aman. Yang penting tahu aja bahwa ada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Nah, waktu itu Tuhan bilang ke saya gini, bukan hanya gembala aja yang aku tentukan, yang aku pilih, tetapi domba-domba juga aku kumpulkan sesuai dengan gembalanya. Gitu. Saya kaget waktu itu. Nah, tapi Tuhan itu antik banget. Waktu itu terus saya penasaran gitu. Selalu kan ada di dalam dunia nyata. Jadi saya cari tuh di Google search. Ternyata benar-benar domba tuh jenisnya banyak banget gitu. Di dunia ini banyak banget, di Indonesia aja banyak gitu. Cara berkembang biaknya juga beda gitu. Cara makannya, fungsinya juga beda-beda. Jadi saya pikir benar juga ya Tuhan. Jadi saya aman. Jadi nggak cuman, jadi kalau ketemu domba, ternyata tuh yang digembalain saya dombanya begini, ya sudah. Nggak hanya kita saja ya. Tapi Bu Ellen perlu tahu juga, sekarang domba sama kambing itu beda tipis. Oh iya. Nah, betul, ada yang embe, ada yang domba. Nah, sekarang kan kebanyakan orang yang kadang-kadang wujudnya domba, tapi perilakunya embe. Nah, dalam dalam pengembalaan sendiri dan pelayanan, ada nggak sih situasi-situasi yang membuat Ibu Ellen tuh down atau merasa kok Tuhan berat banget nih? Ada nggak sih? Oh, ada. Itu dari Ibu sendiri atau memang dari jemaat? Kalau dari jemaat kan memang sudah pasti ada kasih karunia ya dari jemaat gitu. Nah, dari diri saya sih. Lebih dari Ibu. Kenapa? Iya. Karena situasi kondisi yang saya pikir tidak pas aja gitu. Tidak pasnya kenapa? Jadi gini, mungkin dari peralihan dari suami ke Ibu atau gimana? Iya. Jadi waktu biasanya saya yang mendampingin Bapak, kan jadi terbalik nih. Jadi saya yang sekarang harus maju sendiri gitu loh. Nah, itu saya pikir titik terendah saya. Nah, tadi kan Ibu bilang maju sendiri. Nah, menggantikan peran suami itu seperti apa? Saya jadi gini. Saya lebih banyak mengatur strategi, jadi mikir sendiri Bu ya, curhat sendiri, mikir sendiri, mutusin sendiri ya. Biasanya kalau pakai dengan pikiran sendiri pasti capek ya.
Kalau yang dari Tuhan tuh enggak. Oh Tapi iya, kalau dari pasti. diri kita sendiri pasti Iya, capek. Dan kita iya. pasti bingung, Iya, ini mau mulai dari mana nih? iya, Iya kan? Karena apalagi yang mungkin diterapkan suami berbeda dengan iya, yang betul. kita terapkan Iya, ya. pasti. Oh Iya. gitu. Oke. Jadi udah bisa tahu dong menggantikannya nih apa sih yang masa peralihan dari suami ke ibu seorang istri gitu loh. Gimana? Yang maksudnya peran yang ibu sekarang lakukan sebagai pengganti suami selain gembala, itu apa sih yang ibu kerjakan sebagai gembala ini? Ya menggembalakan jemaat sih. Ya apa aja gitu, mungkinkah pemuritan kah atau apakah gitu? Lebih banyak kepada supervisi, Oke. terus berdiskusi sama tim untuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Untuk Gitu misi visi gereja Iya, ya, betul. yang pasti kan setiap tahunnya akan Ya. terus berganti gitu Iya. kan? Oke. Tuh PHPers, berarti banyak sekarang ini mungkin posisinya sedang diam tapi sudah diarahkan, tapi masih nggak mau. Cuman masih degil, masih keras kepala ya. Masih keras kepala ya kan. Nah, Iya. belajar dari Ibu Ellen. Mm-mm. Ikutin kata Tuhan, ikutin Iya. kata hati Ibu ya. Iya, betul. Ya, lakukan karena apa yang udah Tuhan arahkan pasti ada damai sejahtera. Oh, iya, Terlepas arahan itu yang nggak kita pikirkan, bahkan yang nggak kita suka, karena Bu Ellen juga katanya sih dengar-dengar kan nggak awalnya tuh nggak suka sama pendeta ya, tentunya dapat sama nikah sama suami pendeta dan sekarang diangkat Tuhan lagi menjadi pendeta kan gitu ya. Aduh, dan itu hati-hati PHPers ya. Biasanya Tuhan itu bakal ngejar sendiri. Betul. Nah, dari jemaat waktu awal pergantian dari suami ke ibu, ada nggak sih keraguan dari jemaat atau memang pas saat itu jemaatnya pada ada yang pergi atau gimana? Ya, biasanya kan ada yang gitu juga. Ya puji Tuhan artinya saya dikelilingi oleh jemaat-jemaat yang cukup mengasihi kami. Jadi mereka nggak terima satu orang aja waktu ada di sana, pasti mereka selalu menerima secara utuh suami dan istri. Iya. Betul. Itu buktinya bahwa mereka setia ya. Mereka setia dan mensupport banget. Dan tertanam Dan dalam gereja pada ini. saat masa peralihan ke ibu, biasanya di gereja ibu ini ada nggak bertanya atau meminta jawaban atau persetujuan kepada jemaat? Enggak sih. Waktu pada masa peralihan enggak ya, berarti yang menentukan memang langsung dari sinodenya langsung ya. Oke. Luar biasa Ibu ya. Dan kita pengen tahu dong Bu, Ibu memberikan pesan buat para PHPers di sana, mungkin dalam posisi Ibu kemarin ya kan, dalam pergumulan ya kan, dalam prosesnya Tuhan dan akhirnya mengakuin bahwa ini adalah blueprintnya Tuhan, ini rancangannya Tuhan loh, ini mappingnya Tuhan sebenarnya. Nah, kasih pesan dong Bu buat PHPers semuanya biar semakin mengerti. Biasanya PHPers yang kelihatannya mungkin di usia tua ya, yang seharusnya sudah harus memberikan waktu untuk Tuhan, tapi mereka berpikir dua kali karena mungkin merasa saya udah tua, saya nggak sanggup. Nah, Ibu boleh kasih semangat tuh. Iya, yang pertama jangan ragu sama Tuhan. Jadi belajar untuk trust sama Tuhan. Jadi gak cuma sekadar believe sama Tuhan, tapi trust gitu. Jadi kalau kita stop pada level kita believe, kita akan banyak kecewa gitu, bahkan ragu sama Tuhan. Tapi waktu kita trust sama Tuhan, kita lebih aman. Jadi lebih bisa memberi respon yang benar pada sebuah proses gitu, dan lebih dikuasai dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu, kita trust sama Tuhan yang memegang hidup kita. Karena blueprint hidup setiap kita ada di dalam tangan Tuhan. Wow, jadi jangan cuma percaya tapi berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, nah apa yang menjadi harapan Ibu dari semua yang Ibu jalani? Sudah dilalui. Yang Ibu jalani, yang sudah dilalui, baik dari segi pelayanan, keterampilan, talenta dan segala macam. Apa yang menjadi harapan Ibu? Harapan saya ya menjadi seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup saya. Amin. Gitu. Yang pasti saya tahu bahwa mimpinya Tuhan itu pasti lebih besar daripada mimpi saya sendiri. Amin. Wow. Keren. Tuh PHPers, sekali lagi ingat ya, jangan cuma percaya tapi berserah, dan ingat bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik buat hidup kita, buat hidup setiap kita ya. Rancangan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya, baik, jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe channel YouTube kita. Betul. Kemudian jangan lupa follow IG-nya juga untuk informasi apapun. Langsung ke TIH_ bukan official. Terima kasih Ibu Margarita Ellen Wijaya. Ellen.
Tuhan memberkati pelayanannya, Iya. kesehatan dan Amin. juga keluarganya. Amin. Buat Peppers juga Tuhan berkati semuanya, Tuhan keluarganya. berkati. Salam Sampai buat ketemu jemaat-jemaat lagi. di sana ya Bu Ellen ya. Disampaikan. Jangan Iya. lupa Iya. untuk subscribe, Amin. like, and Iya. komen kita. Oke, Iya, jangan lupa iya. juga Peppers, Tuhan berkati, Iya, tetap bye-bye semangat. Peppers. God bless. Dah.